Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gustin Fanggi, Rainer Rede, Hosiana A, Trisal Hanas, Fandi Linus Mau. Pada kesempatan ini, kami menjelaskan mengenai hardware jaringan. Pertama-tama, mari kita bahas pengertiannya. Hardware jaringan adalah semua perangkat fisik yang digunakan untuk membangun, menghubungkan, dan mengelola jaringan komputer. Perangkat ini menjadi dasar utama agar komunikasi data dan pertukaran informasi dapat berjalan dengan baik. Secara umum, perangkat ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, perangkat pengguna, yaitu alat yang langsung dipakai oleh pengguna, seperti komputer, laptop, printer, dan scanner. Yang kedua, perangkat jaringan, yaitu alat yang berfungsi menghubungkan perangkat-perangkat tersebut, seperti switch, router, kabel, dan lain-lain. Kedua jenis perangkat ini saling bekerja sama agar koneksi jaringan dapat berjalan optimal. Selanjutnya, perangkat jaringan. Yang pertama adalah network card, atau yang sering disebut juga LAN card. Fungsinya adalah sebagai jembatan penghubung antara komputer dengan jaringan. Alat ini bertugas mengubah data dari komputer menjadi sinyal yang dapat dikirimkan melalui kabel jaringan. Selain ini, hampir semua komputer dan laptop sudah dilengkapi dengan perangkat ini secara bawaan. Berikutnya adalah hub. Hub berfungsi sebagai pusat penyambung yang memiliki banyak port. Alat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer menjadi satu jaringan yang sama. Namun, cara kerjanya masih sederhana, yaitu apabila menerima data, maka data tersebut akan dikirimkan ke seluruh port yang terhubung tanpa membedakan tujuan. Selanjutnya adalah switch. Fungsinya sama dengan hub, yaitu menghubungkan perangkat dalam jaringan LAN. Namun switch bekerja lebih cerdas karena mampu mengirimkan data langsung ke perangkat tujuan tertentu berdasarkan alamat MAC. Hal ini membuat lalu lintas data menjadi lebih teratur dan efisien. Selanjutnya, access point. Kemudian kita kenali access point dan router. Access point berfungsi sebagai pemancar dan penerima sinyal nirkabel atau WiFi, sehingga perangkat dapat terhubung tanpa menggunakan kabel. Sedangkan router berfungsi menghubungkan jaringan yang berbeda dan mengatur lalu lintas data. Router juga memiliki kemampuan memberikan alamat IP secara otomatis. Jadi, access point bertugas menyebarkan sinyal, sedangkan router bertugas mengatur perjalanan data tersebut. Dan selanjutnya ada juga perangkat antena. Fungsinya adalah untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal nirkabel agar jangkauannya menjadi lebih luas dan mampu menjangkau area yang lebih jauh atau menembus penghalang. Selanjutnya, media transmisi yang paling umum digunakan adalah kabel twisted pair. Terdapat dua jenis utama. Yang pertama UTP atau Unshielded Twister Pair. Jenis ini tidak memiliki pelindung khusus, harganya lebih terjangkau dan sangat umum digunakan di perkantoran maupun rumah. Yang kedua, STP atau Shielded Twisted Pair. Jenis ini dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga lebih tahan terhadap gangguan sinyal atau interferensi di luar. Selanjutnya, konektor. Konektor berfungsi sebagai penghubung antara ujung kabel dengan port perangkat lain. Jenis yang paling standar adalah RJ45 yang memiliki 8 pin tembaga. Konektor ini sangat penting untuk memastikan sambungan fisik berjalan dengan kuat dan stabil. Jadi bisa disimpulkan bahwa hardware jaringan adalah pondasi utama agar komunikasi data bisa berjalan. Semua perangkat ini bekerja sama saling melengkapi, mulai dari network card yang menyambungkan komputer, router, dan switch yang mengatur lalu lintas data, hingga kabel serta konektor yang menjadi jalurnya. Dengan adanya perangkat seperti access point dan antena, maka jaringan bisa berjalan dengan stabil, aman, dan bisa menjangkau area yang lebih luas.
Demikian penjelasan mengenai berbagai perangkat keras jaringan, mulai dari perangkat pengguna, perangkat penghubung, hingga media transmisinya. Semua komponen ini memiliki fungsi yang saling melengkapi dan membentuk sebuah infrastruktur jaringan yang handal. Demikian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.